Bipers, ketemu lagi dengan Kakak Ade Rahmawati di Biper Pusat Channel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik materi kelas 12. Ya, check this out. Nah, kita masuk ke materi rangkaian arus bolak-balik. Arus itu ada dua, arus DC dan arus AC. Arus DC itu adalah arus searah, dan arus AC itu adalah arus bolak-balik. Arus searah itu dihasilkan atau sumber tegangannya adalah baterai, akumulator, dan elemen volta. Kalau arus AC, arus bolak-balik, sumber tegangannya adalah generator. Nah, generator ini yang dipakai atau disalurkan ke PLN nanti ke rumah-rumah kita atau ke perkantoran-perkantoran ya. Nah, alat untuk mengukur arus DC atau arus arah itu adalah ampermeter untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan. Dan kalau AC bolak-balik diukur dengan yang namanya osiloskop. Pada saat melakukan pengukuran arus dan tegangan itu pada ampermeter ya, voltmeter itu menunjukkan nilai efektifnya. Sedangkan pada osiloskop nilai yang dihasilkan adalah nilai maksimum. Gitu. Nah, nanti kita akan membahas tentang nilai efektif dan nilai maksimum. Besaran-besarannya yang ada dalam arus bolak-balik ya. Nah, ini dia. Arus dan tegangan efektif. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Sedangkan V efektif, tegangan efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Nah, gimana Kak kalau misalnya yang ditanyakan I maksimum? Ya udah, kita ditukar. Di ini ya. I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. Nah, sedangkan V maksimum ya sama. V maksimum, V efektif, akar 2. Gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang osiloskop. Osiloskop itu akan menghasilkan gelombang sinusoidal. Nanti di layar osiloskop akan tampil seperti ini. Nah, ini namanya gelombang sinusoidal ya, di matematika juga ada. Nah, sekarang persamaan umumnya, arus dan tegangannya bagaimana? Karena ini gelombang, kita menggunakan persamaan umum gelombang. Yang kita tahu persamaan umum gelombang itu Y sama dengan A sin omega T. Nah, jadi kalau arusnya I-nya sama dengan I maksimum sin omega T. Kalau untuk tegangannya, persamaan tegangannya V maksimum, V max atau Vm boleh ya, sin omega T. Untuk I-nya dan V-nya itu adalah arus sesaat dan tegangan sesaat. Ini IM dan Vm. Nah, gini aja ya. Ini adalah arus maksimum dan tegangan maksimum. Sin omega T. Omega itu satuannya radian per second. Nah, nanti kita akan membahas tentang komponen-komponen pada arus bolak-balik, ada resistor, induktor, sama kapasitornya. Nah, selanjutnya adalah rangkaian resistor murni. Jadi di sini rangkaian resistor aja dipasangkan ke tegangan bolak-balik. Biasanya yang kita tahu resistor itu adalah hambatan ya. Satuannya adalah ohm. Nah, di sini tegangan bolak-baliknya ada V sama frekuensi sudut, atau biasanya juga ada kecepatan sudut. Nah, karena yang kita tahu R itu adalah hambatan, maka nanti ada V, ada I, berlaku hukum ohm. Hukum ohm yang kita tahu V sama dengan I kali R ya. Jadi VR berarti tegangannya R sama dengan I kali R. R-nya adalah hambatan yang terpasang di sini. Keterangannya, I itu kuat arus, satuannya ampere, R-nya adalah hambatan, satuannya ohm. VR berarti tegangan pada resistor. Nah, terus sekarang diagram fasornya. Diagram fasor itu adalah fase vektor. Jadi karena arus
dan tegangannya itu sefase. Nah, ini kita tulis di sini ya, arus dan tegangan sefase, maka arus dan tegangan akan berjalan bersama-sama. Jadi ini arusnya dan ini tegangannya berjalan bersama-sama ya. Begitu juga dengan grafiknya. Grafiknya arus dan tegangan akan berjalan bersama-sama juga, mulai dari sini, mulai dari 0. Ini yang hitam itu arusnya dan yang merah itu adalah tegangannya. Nah, dari grafik ini bisa kita buat persamaan umumnya tegangan dan arus. Persamaan umumnya V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, begitu juga dengan I, sama dengan I maksimum sin omega T. Itu ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya rangkaian induktor murni. Sini ada L induktor yang satuannya Henry ya. Terus dipasang pada tegangan V dan ada frekuensi sudutnya. Induktor itu bisa dipasang pada induktor ya, bisa dipasang pada rangkaian DC dan pada rangkaian AC. Kalau induktor dipasang pada rangkaian DC itu akan sebagai induktor ya. Kalau pada tegangan AC ini akan sebagai hambatan atau yang namanya reaktansi induktif. Nah, besarnya reaktansi induktif XL sama dengan omega kali L. Omega itu adalah kecepatan sudut, atau omega sama dengan 2pi F, 2pi kali frekuensi sudutnya yang di sini, atau di sini juga biasanya diketahui di soal udah dalam kecepatan sudut. Ini satuannya radian per second ya. Terus L-nya itu adalah induktor yang di sini, yang terpasang di sini dengan satuan Henry. Nah, nanti si XL reaktansi induktif ini satuannya adalah ohm, karena dia udah berlaku sebagai hambatannya. Ya, udah bukan Henry lagi. Nah, sekarang tegangan pada induktor VL. Tegangan pada induktor VL sama dengan I kali XL. Ya kan, yang kita tahu V itu pada hukum Ohm I kali R. R kan sebagai hambatan. Nah, hambatannya induktor itu adalah XL. Terus sekarang diagram fasornya bagaimana? Diagram fasornya sifatnya dulu, kita mengenal sifat induktor. Sifat induktor itu tegangan mendahului arus. Di sini ditulis tegangan mendahului arus, atau arus tertinggal tegangan gitu ya, boleh ya. Kalau ditulis digambarkan ke dalam diagram fasor, tegangan mendahului arus berarti tegangan bergerak dulu ya. Ini V-nya bergerak dulu sebesar 90 derajat, nanti baru I-nya bergerak. Nah, itu diagram fasornya. Sekarang grafiknya bagaimana? Kita gambarin grafiknya. Di sini masih kelihatan ya. Nah, tadi tegangan mendahului arus. Berarti tegangan dia bergerak dahulu. Ini tegangan. Nah, sekarang arusnya mulai dari 0. Dari sini. Ini arus. Gitu ya. Itu untuk grafiknya. Terus persamaannya bagaimana? Persamaannya V sama dengan V maksimum sin omega T plus 90 derajat, karena dia bergerak dulu dalam 90 derajat. I-nya I maksimum sin omega T. Nah, seperti itu. Atau misalnya gini Kak, tadi kan arus tertinggal tegangan. Ya boleh, nanti arusnya sin omega T min 90.
karena dia tertinggal min 90. Tetapi V-nya, nah Vmax sin omega T. Seperti itu juga boleh. Ini kita rubah lagi ya. Jadi jangan ini positif, ini negatif, jangan ya. Nah, seperti itu. Kita nanti lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya rangkaian kapasitor murni. Jadi ini rangkaian kapasitor dipasang pada tegangan bolak-balik ya. Nah, kapasitor ini bisa dipasang secara DC dan AC. Kalau DC, kapasitor akan bersifat sebagai isolator. Jadi pada saat rangkaian DC dipasangin kapasitor, nanti tidak ada arus yang melewati kapasitor tersebut. Itu sebagai isolator tadi ya. Nah, terus AC itu akan bersifat sebagai hambatan. Bersifat sebagai hambatan yang satuannya ohm. Nah, hambatan pada kapasitor ini namanya adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif atau yang disimbolkan dengan Xc. Nah, Xc itu satuannya adalah Xc rumusnya adalah 1/omega kali C. Omeganya yang ada terpasang di sini, atau omeganya bisa dicari dari 2pi F. 2pi kali frekuensinya yang terpasang di sini ya. Terus kapasitornya yang ada di sini, satuannya dalam farad ya. Nanti reaktansi kapasitif satuannya adalah ohm. Begitu. Terus untuk tegangan pada kapasitor VC sama dengan I kali Xc. Iya, V kan I kali R, hambatan kalau dalam hukum ohm. Kalau dalam ini kapasitor berarti Xc sebagai hambatannya, gitu ya. Terus bagaimana diagram fasornya? Nah, diagram fasornya dari sifat kapasitor tegangan tertinggal arus atau arus mendahului tegangan juga boleh ya. Jadi arus mendahului tegangan, arus bergerak dulu, kemudian tegangannya tertinggal, gitu. Terus untuk persamaannya I sama dengan I maksimum sin omega T. Untuk persamaan tegangannya V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, seperti itu. V maksimum sin omega T min 90 ya, karena dia tertinggal 90 derajat. Atau ini nanti plus 90, terus ini, nah, begini juga boleh. Berarti ini I mendahului ya. Tapi biasanya umumnya pakai yang ini. Nah, begitu. Nah, ini untuk grafiknya. Karena tadi tegangan tertinggal arus, berarti tegangan itu dimulai dari sini. Tegangan, nah, arusnya dari sini. Arusnya, ini tegangannya, gitu. Oh iya, kalau misalnya, ini tadi VC ya, I kali Xc. Nah, Kak, kalau misalnya ditanyakan V maksimum atau V efektifnya bagaimana? V maksimum, ya berarti I maksimum kali Xc. Ya, maksimum semua. Kalau V efektif, ya I efektif kali Xc. Gitu. Nah, selanjutnya rangkaian RLC. Rangkaian resistor, induktor, kapasitor ini dipasang secara seri dan dipasang pada tegangan bolak-balik ya. Nah, kalau misalnya dari rangkaian seperti ini ditanyakan VAB yang ini, VAB berarti sama dengan VR, tegangannya resistor ya. Tadi rumusnya I kali R. Kalau misalnya ditanyakan lagi VBC, berarti tegangannya
Ya betul, tegangannya induktor I kali XL. Tadi udah dijelasin XL itu rumusnya omega kali L ya. Terus VCD berarti tegangannya kapasitor. VC sama dengan I kali XC. Nah, kalau misal tegangan seluruhnya, tegangan pada rangkaian di atas, V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat, VL min VC kuadrat gitu ya. Atau misalnya, kalau ditanyakan tegangan AC, tegangan A sampai C, resistor sama induktor ya, yang dipasang secara seri. Berarti VAC ya, akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Resistor sama induktor. Terus kemudian kalau misalnya ada rangkaian resistor dan kapasitor dirangkai secara seri. Misalkan gini, ini resistor, ini kapasitor dirangkai secara seri. Ada R, ada C. Nah, maka tegangannya sama dengan VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Nah, terus gimana Kak misalnya induktor sama kapasitor? Nah, kalau induktor sama kapasitor itu nanti akan terjadi resonansi. Nanti kita bahas habis ini ya. Udah, ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana diagram fasornya? Diagram fasornya yang kita tadi udah digambarkan. Ini VR, VL, dan VC. Ya, masih ingat ya? Nah, untuk VC karena dia ke bawah, bisa kita ini VL itu lebih besar dari VC, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Ini VR. Di sini ada VL min VC. Nah, begitu. Kita cari vektornya. Ini ya, besarnya vektor V untuk sudut. Ini kurang panjang. Nah, seperti ini. Untuk mencari sudutnya, besar sudutnya, tan theta sama dengan, tan itu adalah tan desa, depan per samping. Depannya si theta yang ini ya, ini besarnya ini adalah sejajar dengan VL min VC. Jadi bisa ditulis VL min VC per VR, seperti itu. Nah, untuk persamaan vektornya tadi yang ini tadi, VR kuadrat min VL min VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Nah, kenapa di sini min? Ya dari sini diagram fasornya VL min VC gitu. Ya. Terus kalau untuk ini hambatannya, hambatan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sama seperti ini. Kalau kita gambarkan lagi I, karena XL lebih besar dari XC ya, di sini berarti XL min XC. Nah, ini untuk Z namanya, vektornya adalah Z, namanya impedansi, Z. Besarnya Z sama dengan impedansinya akar, ini kok ini maaf ya, salah, R, maksudnya R. Nah, seperti itu. Kan hambatan ya, R, XL sama XC. R, XL min XC ya. Z-nya berarti sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau untuk mencari sudut yang diimpedansi juga bisa. Tan tetanya sama ya, tan desa, depannya itu yang ini sejajar dengan XL min XC, XL min XC per sampingnya R. Nah, terus kalau misalnya ditanyakan I, arusnya bagaimana Kak? Nah, arusnya berlaku hukum Ohm, I sama dengan V per R.
karena ini rangkaian RLC, hambatannya adalah impedansi. Jadi I sama dengan V per Z. Kalau misal ditanyakan I max, ya I max sama dengan V max per Z gitu. I efektif, ya ini efektif, ini juga efektif. Ikutin aja ya. Nah, ini poin-poinnya di rangkaian RLC. Sama ini ya tadi impedansi. Nah, tadi kan rangkaian seri L dan C akan mengakibatkan resonansi ya. Kalau misalkan VL lebih besar dari VC, maka akan bersifat induktif. Ya, karena tegangan pada induktor lebih besar daripada tegangan kapasitor. Terus VL lebih kecil dari VC, maka akan bersifat kapasitif. Ya, jelas ya. VL sama dengan VC, nah ini akan terjadi resonansi atau hambatannya sama dengan impedansi. Itu juga akan terjadi resonansi. Besarnya frekuensi pada resonansi F sama dengan 1/2pi akar 1/L kali C. L-nya itu adalah induktor yang satuannya Henry, C-nya adalah kapasitor yang satuannya farad, dan F adalah frekuensi satuannya Hertz. Nah, itu tadi adalah materi rangkaian arus bolak-balik ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, lanjutnya contoh soal rangkaian arus bolak-balik. Perhatikan diagram RLC berikut. Ada rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai secara seri dipasang pada tegangan bolak-balik. Yang ditanyakan adalah kuat arus maksimum. Rumusnya I maksimum sama dengan V maksimum per Z. Ya, Z-nya itu adalah impedansi. Nah, V maksimum itu bisa kita lihat dari tegangan sesaat. Yang kita tahu tegangan sesaat sama dengan persamaannya ya, V maksimum sin omega T. Nah, di sini adalah nilai dari V maksimum yaitu 26. Nah, sekarang mencari Z-nya. Ya, ada yang tahu rumusnya Z yang tadi? Masih ingat? Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. R-nya sudah ada di sini, XL-nya, nah belum ada. Kita cari dulu besarnya XL. Di sini ya. XL sama dengan omega kali L. Ya kan, rumusnya omega. Kita lihat dari persamaan yang di sini. Omeganya itu adalah 200, yang ini. Nah, ini adalah besar omega 200 dikali induktornya L 0,075 Henry 0,075. Nah, ini masih kelihatan ya. Berarti coret 7,5 dikali 2 15 ohm. Nah, sekarang mencari besar XC-nya. Nah, tadi XC 1/omega kali C. Jadinya 1/omeganya 200 kali C. C-nya kapasitornya ini 500 mikrofarad, harus kita rubah ke dalam farad. Berarti 500 kali 10 pangkat min 6 ya, mikro itu 10 pangkat min 6. Jadinya 1/, ini dikali ini jadi 10, 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 6. Ini jadi 1/min 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 1, atau sama dengan 10 ohm ya satuannya. Baru kita masukkan ke rumusnya Z. Z sama dengan akar R-nya 12 kuadrat ditambah XL-nya tadi berapa? Ini 15 min XC-nya 10 dikuadratkan. Z sama dengan akar
144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Jadi, nah pindah lagi ke sini ya. Z-nya sama dengan akar 144 tambah 25 berarti akar 169 sama dengan 13 ohm. Nah, ini ketemu Z. 13 ohm baru dimasukkan ke I maksimum karena kita mau mencari I maksimumnya. Masukkan ke sini 26 per Z-nya tadi 13 sama dengan 2 ampere. Ya betul, 2 ampere ya. Nah, cukup jelas ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya Piper Pusat Channel ya tentunya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kita, video-video yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.